Shalom teman-teman yang diberkati dan beruntung, selamat datang di program Bread of Sunday. Hari ini kita mau ngomongin tentang mengejar damai sejahtera. Apa pentingnya damai sejahtera buat kita dan kenapa harus kita kejar? Damai sejahtera adalah salah satu produk surga yang Tuhan berikan cuma-cuma kepada kita, tapi susah sekali kita rasakan karena lebih sering dirindukan daripada didapatkan. Damai sejahtera juga adalah salah satu atmosfer surga yang bisa kita rasakan selama kita masih ada di dalam dunia. Sekarang pertanyaannya, apa sih pentingnya damai sejahtera buat kehidupan kita? Mengapa kita perlu damai? Sama-sama kita buka di Yohanes 14 ayat 27. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Yohanes 14 ayat 27. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Dan apa yang diberikan tidak sama seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Jangan gelisah dan gentar hatimu. Kalau dari perikop ini dikatakan damai sejahteraku kutinggalkan bagimu. Kunya tuh huruf besar, berarti damainya punya Tuhan, damainya punya surga, diberikan sama kita cuma-cuma. Tapi dalam keadaan kehidupan kita saat ini, ternyata damai sejahtera itu sangat susah untuk kita dapatkan. Kenapa? Karena kita lebih sering memikirkan yang namanya kecemasan, kegelisahan, ketakutan, keraguan, yang semuanya juga didukung dengan keadaan kita saat ini. Keadaan pandemi, keadaan keuangan yang menekan, segala keadaan yang menghimpit hidup kita ternyata lebih mudah membuat kita memikirkan segala perkara yang merugikan hidup kita. Tapi perlu diingat, seperti yang dikatakan Yohanes 14 ayat 27 tadi, damai sejahteraku punyanya Tuhan diberikan kepada kita dengan cuma-cuma. Artinya, kita sebagai manusia, sebagai anak-anak Tuhan berpotensi untuk menghadirkan damai sejahtera buat kehidupan kita. Sekali lagi Bapak Ibu, dalam keadaan kita saat ini, keadaan goncangan, keadaan masalah yang kita hadapi semuanya, apapun itu pergumulan kita, sangat mudah kita untuk memikirkan yang namanya masalah, kecemasan, ketakutan yang merugikan hidup kita. Kenapa nggak kita balik? Kenapa kita tidak memikirkan yang namanya damai sejahtera? Perlu kita tahu, kita berpotensi untuk menjadi damai sejahtera itu buat kehidupan kita. Mari sama-sama kita buka di dalam Roma 14 ayat 19. Saya bacakan buat teman-teman semuanya. Sebab itu marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun. Mengejar damai sejahtera. Mengejar itu artinya bergerak cepat atau ada usaha. Berarti damai sejahtera itu harus kita sengaja. Jangan cuma duduk diam meminta Tuhan damai sejahtera, mendatangkan damai sejahtera, tapi damainya nggak datang-datang. Ingat, damai sejahtera harus kita usahakan. Kita yang kejar, kita yang capai. Sekarang pertanyaannya, bagaimana mendatangkan damai sejahtera buat kehidupan kita, sedangkan kehidupan kita saat ini sedang tidak damai? Yang harus kita lakukan untuk bisa mendapatkan yang namanya damai sejahtera, pertama adalah waktu yang kita sengaja untuk kita bangun bersama dengan Tuhan melalui doa, pujian, penyembahan. Tahu nggak? Di dalam doa, pujian, dan penyembahan itu kita menarik atmosfer surga itu sendiri untuk hadir di dalam doa kita. Pada saat atmosfer surga itu hadir, otomatis kalau kita merasakan hadirat Tuhan, kita pasti merasakan damai sejahtera. Jadikan habit, jadikan kebiasaan pujian, penyembahan, kita jadikan kebiasaan hidup kita, sehingga hari-hari kita sengaja untuk bisa merasakan yang namanya atmosfer surga, yaitu damai sejahtera. Yang kedua yang bisa kita lakukan sebagai manusia adalah sama-sama kita buka dalam Filipi 4 ayat 7-8. Filipi 4 ayat 7-8 saya bacakan buat teman-teman. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya ini jawabannya. Semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Segala yang baik, semua yang suci, semua yang baik, pikirkanlah semuanya itu. Artinya apa? Positive thinking. Sebagai manusia, kita harus bisa berpikir positif
buat hidup kita, buat lingkungan kita. Dengan demikian kita sengaja, sekali lagi kita sengaja mendatangkan damai sejahtera itu. Sekalipun keadaan kita saat ini sedang tidak baik, sedang tidak damai sejahtera. Tapi kita sebagai manusia pilihan Tuhan, anak-anak Tuhan, harus dengan sengaja mendatangkan damai sejahtera itu. Dengan apa? Berpikir positif. Ini yang bisa saya bagikan buat teman-teman dan saudara-saudara semua. Semoga bermanfaat. Yuk kita menjadi agen damai sejahtera di tengah-tengah masyarakat, di tengah tempat-tempat pekerjaan kita, di tengah-tengah keluarga kita. Kita sengaja membangun hubungan dengan Tuhan melalui pujian penyembahan. Dalam pujian penyembahan itu menarik atmosfer surga, yaitu damai sejahtera itu sendiri. Dan kita menjadi orang yang selalu berpikir positif. Dengan kita berpikir positif, artinya kita sengaja mendatangkan damai sejahtera kepada lingkungan hidup kita dan lingkungan sekitar kita. Terima kasih, semoga memberkati semuanya. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. God bless you non-stop.